Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardian Syah. Saya dari lokal PAI 5I, Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sultan Toha Saifuddin Jambi. Adapun kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan sedikit resume saya yang membahas tentang fatwa MUI tentang pelaksanaan jenazah ketika corona. Sebelumnya, yang terhormat kepada dosen pengampu, kepada Ibu Yeni Anggraini MA selaku dosen mata kuliah Fikih Kontemporer. Langsung saja di sini saya akan menjelaskan fatwa MUI tentang pelaksanaan jenazah ketika corona. Majelis Ulama Indonesia atau MUI menyatakan pengurusan jenazah atau ajhiz al-janaiz bagi pasien berstatus positif virus corona harus mengikuti ketentuan fatwa MUI nomor 14 tahun 2020 tentang penyelenggaraan ibadah dalam situasi terjadi wabah virus corona. Sekretaris Komisi Fatwa MUI, Asrorun Niam Soleh, menjelaskan proses memandikan dan mengkafani jenazah pasien positif virus corona harus dilakukan sesuai protokol medis dan dilakukan oleh pihak yang berwenang dengan tetap memperhatikan ketentuan syariat Islam, kata Asrorun dalam keterangan resminya Senin 23 Maret 2019. Selain itu, Asrorun juga menyatakan prosesi sholat dan penguburan jenazah tetap dilakukan seperti biasa. Dengan catatan, pihak yang menguburkan harus menjaga diri agar tidak terpapar virus tersebut. Untuk mensolatkan dan menguburkannya dilakukan sebagaimana biasa dengan tetap menjaga agar tidak terpapar virus corona. Selain itu, Asrorun meminta kepada umat muslim melakukan sholat gaib bagi umat Islam yang wafat akibat virus corona, serta mendoakannya. Prosesi sholat gaib itu bisa dilaksanakan di rumah masing-masing, baik berjamaah maupun sendiri-sendiri, tambah dia. Asrorun juga mengimbau agar seluruh umat Islam melakukan kunut nazilah di setiap sholat wajib. Hal itu bertujuan untuk memohon pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar terhindar dari wabah corona dan segera sirna dari Indonesia. Pedoman memandikan, mengkafani, menyolatkan, dan menguburkan jenazah muslim yang terinfeksi virus corona atau COVID-19 tercantum dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 18 tahun 2020. Jika ahli terpercaya berpendapat memandikan jenazah tidak mungkin dilakukan, maka jenazah tidak perlu mendapatkan perlakuan tersebut. Cara mengurus jenazah atau tajhiz al-janaiz muslim yang terpapar virus corona jadi pertanyaan berbagai kalangan, mengingat virus corona menjadi pandemi global. Sedangkan ketika pasien virus corona meninggal, virus tersebut masih dapat menular melalui jenazahnya. Pada 21 Maret 2020, MUI mengeluarkan fatwa nomor 14 tahun 2020 tentang penyelenggaraan ibadah dalam situasi terjadi wabah COVID-19. Dalam fatwa itu disebutkan, pengurusan jenazah atau tajhiz jenazah terpapar virus corona, terutama dalam memandikan dan mengkafani, harus dilakukan sesuai protokol medis dan dilakukan oleh pihak yang berwenang dengan tetap memperhatikan ketentuan syariat. Fatwa ini diperkuat fatwa MUI nomor 18 tahun 2020 tentang pedoman pengurusan jenazah muslim yang terinfeksi virus corona tertanggal 27 Maret 2020. Pedoman ini dipisahkan ke dalam 4 bagian. Yang pertama, cara memandikan jenazah, cara mengkafani jenazah, cara menyolatkan jenazah, dan cara menguburkan jenazah terpapar virus corona. MUI memandang umat Islam yang meninggal karena virus corona tergolong syahid akhirat. Artinya, muslim yang meninggal dunia karena kondisi tertentu yang mendapat pahala syahid, tetapi tetap wajib dipenuhi hak-hak jenazahnya secara duniawi. Dalam fatwa nomor 18 tahun 2020, ditegaskan pula bahwa pengurusan jenazah, terutama dalam memandikan jenazah, dilakukan oleh pihak berwenang dan petugas muslim yang melakukan tajhiz jenazah. Pedoman memandikan jenazah yang terpapar virus corona. Memandikan jenazah yang terpapar virus corona mesti mempertimbangkan pendapat ahli terpercaya. Pedoman umumnya adalah memandikan jenazah tanpa membuka pakaian. Namun, bila tidak memungkinkan, maka yang dilakukan adalah mentayamumkan. Jika hal tersebut tidak memungkinkan, maka jenazah tidak dimandikan atau ditayamumkan. Tata cara memandikan jenazah terkena virus corona adalah sebagai berikut.
Memandikan jenazah tanpa membuka pakaiannya. Petugas yang memandikan wajib berjenis kelamin yang sama dengan jenazah. Jika tidak ada petugas yang berjenis kelamin sama, maka petugas yang ada tetap memandikan dengan syarat jenazah tidak memakai pakaian. Jika tidak, maka jenazah ditayamumkan. Jika ada najis pada tubuh jenazah, petugas pembersihannya sebelum memandikan, petugas memandikan jenazah dengan cara menguncurkan air secara merata ke seluruh tubuh. Jika atas pertimbangan ahli terpercaya bahwa jenazah tidak mungkin dimandikan, maka memandikan dapat diganti dengan tayamum sesuai ketentuan syariah. Caranya adalah mengusap wajah dan kedua tangan jenazah dengan debu. Demi perlindungan diri, petugas dapat tetap menggunakan alat pelindung diri atau APD. Jika berdasarkan pendapat ahli, memandikan atau mentayamumkan jenazah tidak mungkin dilakukan karena membahayakan petugas. Maka jenazah tidak perlu dimandikan atau ditayamumkan berdasarkan ketentuan darurat syariah. Yang kedua itu ialah pedoman mengkafani jenazah yang terpapar virus corona. Tata cara mengkafani jenazah yang terkena virus corona dapat dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, setelah jenazah dimandikan atau ditayamumkan, atau karena di darurat syariah tidak dimandikan atau ditayamumkan, maka jenazah tersebut dikafani dengan menggunakan kain yang menutup seluruh tubuh. Jenazah dimasukkan ke dalam kantong jenazah yang aman dan tidak tembus air demi menjaga keselamatan petugas dan mencegah penyebaran virus corona. Setelah pengkafanan selesai, jenazah dimasukkan ke dalam peti jenazah yang tidak tembus air dan udara dengan dimiringkan ke kanan. Dengan cara demikian, saat dikuburkan jenazah menghadap ke arah kiblat. Jika setelah proses pengkafanan masih ditemukan najis pada jenazah, petugas dapat mengabaikan najis tersebut karena dianggap darurat. Yang ketiga, pedoman menyolatkan jenazah yang terpapar virus corona, yakni dengan cara disunnahkan menyegerakan sholat setelah jenazah dikafani. Sholat jenazah dilakukan di tempat yang aman dari penularan virus corona. Sholat jenazah juga dilakukan sesudah dimakamkan. Jika tidak mungkin, maka jenazah boleh disolatkan dari jauh atau sholat gaib. Pihak melakukan sholat jenazah wajib menjaga diri dari penularan virus corona atau COVID-19. Yang keempat ialah pedoman menguburkan jenazah yang terpapar virus corona. Langkah-langkahnya sebagai berikut. Proses penguburan jenazah dilakukan sesuai dengan ketentuan syariah dan protokol medis. Proses ini dilakukan dengan cara memasukkan jenazah bersama peti ke dalam liang kubur tanpa harus membuka peti, plastik, dan kafan. Penguburan beberapa jenazah dalam satu liang kubur diperbolehkan karena darurat atau ad-darurah al-syariah. Hal ini sudah diatur dalam fatwa MUI nomor 34 tahun 2004 tentang pengurusan jenazah dalam keadaan darurat. Itulah penjelasan resume saya pada hari ini. Kurang lebih saya mohon maaf. Saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.